Lingkungan yang aneh. Mereka libur pada waktu yang ditentukan. Suami mereka bekerja di perusahaan yang sama. Tetapi dari awal sampai akhir, para istri tidak pernah pergi ke perusahaan, dan tidak tahu pekerjaan apa yang dilakukan suaminya. Mereka setiap hari di rumah membersihkan toilet, atau bermain dengan sekelompok saudara perempuan yang duduk di bus, dan pergi kemana-mana untuk mencari udara segar. Setiap suami di sini mencintai istrinya, tetapi mereka memiliki permintaan yang sangat aneh untuk istrinya. Mereka tidak bisa meninggalkan gurun. Sebelumnya ada seorang istri bernama Angel yang tidak menaati aturan suaminya. Dia diam-diam membawa anaknya ke gurun. Hasilnya tak terduga, putranya yang tidak diketahui jenazahnya mungkin telah meninggal dunia. Angel gila sejak saat itu. Dia selalu terkesima berdiri di luar rumah melihat padang pasir, dan tiba-tiba menanyakan mengapa kita datang ke sini. Setiap kali ini terjadi, suaminya bergegas untuk mengeluarkannya dari sana. Sebelum ini tidak ada yang pernah serius memikirkan pertanyaan tersebut. Mereka selalu berpikir bahwa karena dia kehilangan anaknya, sarafnya menjadi tidak normal. Hari itu Anna duduk di bus sambil menatap keluar. Saat ini sebuah pesawat menarik perhatiannya. Dia melihat pesawat itu membuat flare. Anna mengira salah lihat, lalu bergegas melepas kacamatanya. Pesawat itu jatuh langsung ke gurun pasir, dan terbakar di sana. Dia menyuruh sopir untuk mengalihkan perjalanan ke gurun, tetapi sopir menolaknya. Sesuai peraturan dia tidak boleh mengemudi ke gurun pasir. Anna berlari ke arah pesawat terlebih dahulu. Dia mencari arah pesawat yang diledakkan. Pergi ke puncak gunung tapi tidak bisa melihat reruntuhannya. Anna menemukan struktur arsitektur yang aneh. Dia menebak ini mungkin tempat para suami bekerja. Karena penasaran dia bersiap untuk melangkah masuk. Tapi ketika tangannya diletakkan di pintu kaca, adegan aneh tiba-tiba muncul di kepalanya. Dan dia langsung pingsan. Dia terbangun dan melihat suaminya menyiapkan makan malam di dapur. Menurut suaminya ketika dia pulang kerja, Anna tidur di tempat tidurnya. Bagaimana cara dia kembali? Anna tidak bisa mengingatnya. Besoknya hal aneh terjadi. Setelah melihat suaminya berangkat kerja, dia membersihkan jendela. Namun tiba-tiba ruang antara dinding dan pintu kaca mengecil dan menekannya hingga tidak bisa bernapas. Namun di saat genting dinding melebar kembali, Anna melihat dinding belakang. Ini semua seperti ilusi. Pada saat yang sama dia juga menerima panggilan telepon, yang mengatakan kepadanya mereka semua mengelabui kita. Kita tidak bisa tetap tinggal di sini. Ini membuat Anna penuh keraguan sekarang. Dia bergegas ke rumah Angel untuk mengklarifikasi hal ini. Tapi ditemukan Angel berdiri di atap. Dia memotong tenggorokan dengan pisau dan jatuh dari atap. Anna ingin membantu tetapi ditahan oleh dua orang pria. Setelah pulang suaminya mengatakan dia tidak bunuh diri, namun membersihkan gelas dan tidak sengaja terjatuh. Dia menjalani terapi di dokter. Itu semua pasti ilusi Anna. Tetapi Anna sangat yakin akan apa yang dilihatnya. John mengatakan kepadanya, tidak semua orang bisa menjalani hidup seperti kita sekarang. Jika kamu terus seperti ini, kita akan kehilangan kehidupan yang bahagia saat ini. Untuk mengklarifikasi kematian Angel, Anna berpura-pura sakit dan harus pergi ke dokter. Kemudian ketika dokter tidak ada, Anna diam-diam melihat berkas terapi, yang tertulis di dalamnya persis seperti yang dikatakan John. Meski begitu Anna masih ragu. Hari itu teman baiknya datang berkunjung. Anna selalu mencoba memecahkan keraguannya. Dia bertanya kepada orang-orang dari pinggiran kota, dari mana makanannya berasal. Setiap hari para suami pergi bekerja kemana? Apa pekerjaan mereka? Tetapi semua orang di sini sangat percaya dengan kehidupan di sini. Mereka melihatnya kehilangan akal sehat. Perkumpulan pun menjadi kacau. Anna terus berusaha meyakinkan suaminya. Dia ingin keluar dari sini bersama-sama. Di bawah bujuk rayunya, John mengiyakan. Tapi setelah dia duduk di mobil, John menolak untuk pergi. Aku harus percaya kalau kamu benar-benar mencintaiku. Tidak lama setelah para penjaga tiba, John meminta maaf. Anna dibawa ke rumah sakit. Lalu diikat perawat ke tempat tidur. Lalu memasukkan tongkat anti gigitan ke dalam mulutnya. Dokter mengangkat alat tersebut dan menyetrum kepalanya. Arus besar menyebabkan dia begitu kesakitan, sehingga seluruh tubuhnya kejang-kejang. Seminggu kemudian dia keluar dari rumah sakit.
Dia sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Anna hanya tahu bahwa dia memiliki penyakit serius. Hari-hari berikutnya Anna masih seperti biasa. Setiap hari melihat suaminya berangkat kerja. Kemudian membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Lalu menunggu suaminya pulang kerja. Anna menjalani hidupnya yang bahagia. Namun ucapan John membuatnya mengingat semuanya. Dia awalnya seorang dokter, bekerja lebih dari 10 jam sehari. Setelah pulang dia hanya ingin tidur untuk istirahat. Jadi dia mengabaikan perasaan John. Hubungan keduanya semakin hari semakin buruk. Untuk melarikan diri dari kehidupan ini, John menggunakan semua kontribusinya untuk mencari sebuah perusahaan yang bisa membuat orang jatuh dalam realitas virtual. Dia adalah pelanggan ke-892. Di dunia maya mereka tidak perlu khawatir dengan apa yang mereka pakai. Para istri juga akan patuh merawat suami. Dan suami setiap hari pergi bekerja. Sebenarnya arsitektur aneh yang dilihat Anna, itu adalah tempat keluar dari dunia maya ke dunia nyata. Itu juga tempat pergi bekerja mencari uang. Setelah mengetahui semua ini, Anna tidak bisa menerimanya. John memanipulasi hidupnya untuk kepuasan dirinya sendiri. John bergegas memeluk Anna dan memintanya untuk memaafkannya. Juga berharap dia bisa tinggal bersamanya. Menjalani sisa-sisa hidupnya yang bahagia di dunia maya. Tapi semua ini bukanlah kehidupan yang diinginkan Anna. Hanya kamu yang bisa menguasai hidupku. Di tengah-tengah kekacauan ia memukul kepala John dengan gelas. Adegan ini terlihat oleh teman baiknya. Tidak disangka dia tahu semuanya. Dia menyuruh Anna untuk keluar dari sini dengan cepat. Karena jika mati di dunia maya, akan mati juga di dunia nyata. Untuk melindungi kepentingan perusahaan, mereka pasti akan membunuh Anna. Jadi Anna dipaksa untuk keluar dari realitas virtual dengan segera. Namun meski sahabatnya tahu semua tentang tempat ini, dia memilih tinggal. Karena ini adalah kehidupan yang dia inginkan. Anna lari keluar rumah dan duduk di mobil. Dia berkendara menuju padang pasir. Tetapi semua penjaga mengejarnya. Seorang pengemudi di sebelah kanan mengelilingi Anna. Ada juga penjaga di bagian depan. Mereka ingin memaksanya untuk berhenti. Pada saat bahaya Anna menekan rem dengan kecepatan penuh. Penjaga tidak bisa mengerem mobil. Kemudian kedua mobil itu bertabrakan. Anna mengalami kesulitan untuk sampai ke pintu keluar. Namun dia akhirnya berhasil meninggalkan dunia realita virtual. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.